Gua Fredus Fansuhari. Hari ini gue bakal share lagi kepada teman-teman masih tentang Adobe Premiere Pro. Nah, hari ini gue bakal share tentang apa itu color grading. Color grading adalah proses untuk mengkoreksi warna di sebuah video ataupun gambar. Nah, di situ kita akan melakukan manipulasi warna. Misal sebuah objek ini kita ingin menambah kualitas gambar ataupun videonya, gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Ini dia. Oke, di sini saya menggunakan Adobe Premiere 2018 ya, Adobe Premiere CC 2018. Jika teman-teman menggunakan Adobe CC 2017 ataupun 2018, 2015, bahkan 2019 sama aja ya. Nah, saya menggunakan 2018, masih menggunakan 2018. Ini saya menggunakan footage ini ya, video seorang perempuan lagi nyiramin bunganya. Jadi di sini kita lihat masih kurang lah gitu, kurang di videonya masih kurang. Jadi saya ingin berbagi bagaimana cara saya mengcolor grading footage ini ataupun video ini ya. Oke. Saya tidak menggunakan adjustment layer sini. Kegunaan adjustment layer itu untuk mentransparankan video. Jadi kalau kita tarik ke sini nantinya, misalnya adjustment layer kita tarik sini, jadi kita yang editnya bagian adjustment layer aja gitu. Jadi saya tidak menggunakan adjustment layer, saya langsung aja. Nah, hal pertama yang saya lakukan adalah menambah efek ya. Efek apa yang kita perlukan adalah efek Lumetri Color. Kita cari di sini ya, di efek kita tulis saja Lumetri Color. Lumetri Color. Nah, ini Lumetri Colornya. Kita tarik aja ya ke sininya, bagian videonya. Nah, setelah itu kita ke Windows, kita cari yang namanya Lumetri Color. Nah, nih. Biasanya bahas ini ya, karena saya sudah tarik sama aja sih. Biasanya di sini nih kalau teman-teman masih baru ataupun pemula ya, sama aja. Nah, di Lumetri Color sendiri itu banyak tools ya, seperti basic correction, tone, creative, adjustment, curve, hue saturation curve, HSL secondary ya. HSL secondary itu nanti saya akan bakal bikin videonya. Nah, ada vignette ini. Jadi itu di bagian Lumetri Colornya, bagian-bagian toolsnya. Nah, hal pertama biasanya kalau saya melakukan itu adalah di basic correction ini ada namanya white balance ya. White balance ini dia menaturalkan bagian putihnya ini. Jadi dia bisa melakukan secara otomatis dan secara manual gitu. Nah, kalau secara otomatisnya kita bisa menggunakan web selector ini ya. Nah, kalau secara otomatisnya, kalau secara manualnya menggunakan ini aja, tinggal kita main-main ini aja. Jadi kalau kita geser-geser gini, warnanya agak-agak ke orange gitu. Sama tinnya juga, kalau kita iniin agak ke warna magenta, warnanya agak ke magenta. Nah, kalau gini agak ke hijau-hijauan gitu. Oke, biasanya saya menggunakan yang secara otomatis aja ya, nggak ribet gitu, pakai web selector. Nah, caranya kita klik ini, kita klik yang bagian putihnya ini, bagian putih video ini. Oke, kita klik aja. Nah, udah berubah kan temperaturnya, sekitar kearahkan ke orange-nya itu sekitar 7,8. Nah, tinnya itu sekitar 0,1.
Jadi secara otomatis dia udah berubah sendiri. Nah, misal kalau kita kurang percaya, misalnya di sini kita kurang percaya tuh sama dia ngoreksi sendiri gitu, di sininya kurang percaya, kita bisa lihat dulu ya. Kita ke Windows, ya, kita ke efek control sini, kita cari ke opacity. Nah, di opacity ini kan kita namanya tuh, kita masking ya bagian putihnya tuh, biar bisa kita lihat di Lumetri Scope nih. Pilih aja yang mana aja, sama aja. Nah, kita arahkan ke bagian putihnya. Nah, ini. Lalu kita cari ke Lumetri Scope. Nah, kita lihat sendiri ya di sininya. Jadi bagian putihnya itu udah pas, putihnya itu udah di tengah-tengah sini. Ya, kelihatan di sini. Di vektornya ya. Kelihatan di vektornya. Coba kita aturkan sini temperaturnya, coba kita arahkan ke orange. Jadi dia ngarah nih ke orange gitu. Sama juga tinnya, kalau kita ke arah ke magenta, dia bakal ngarah ke magenta ini. Bahasa kitanya biru, ungu, warna ungu gitu bahasa kitanya. Nah gitu. Oke, cukup ya sampai situ. Langsung aja ya kita hapus dulu ya maskingnya, ke kontrol. Ke toolsnya ya, ke exposure. Kalau exposure ini menerangkan video. Kita coba ya, kita arahkan kirinya, jadi terang dia, ini gelap. Kita terang dikit lah, 0,7 gitu. Nah, kalau kontras, langsung kontras itu mempertajam kualitas gambar. Nah, memisahkan shadow sama highlight ini. Jadi dia memisahkan dua ini. Kalau highlight itu bagian terangnya, kalau shadow itu bagian gelapnya. Kontras gitu. Coba kita naikin dikit. Oh, 6,3 aja deh. Nah, highlight ini mengkoreksi bagian terangnya ya. Kayaknya ini kurang terang, apa kita tambah lagi deh, tambah dikit lah. Saja. Nah, shadow ini bagian gelapnya, mengkoreksi bagian gelap. Kalau kita ke kiri dia bakalan gelap ya. Shadow itu mengkoreksi bagian gelapnya. Langsung ke white. White ini ya bagian putihnya lah, hampir sama kayak highlight ini. White ini. Kita turunin apa naikin ya? Nah, kita naikin aja ya. Naikin 13,9. Oke. Nah, kalau black itu bagian hitam. Ya, bagian hitam hampir sama kayak shadow. Kita turunin lah hitamnya biar kelihatan hitamnya gitu. Hitam kayak ini hitam. Hitam. Oke, lanjut ke kreatif. Oke, kita lanjut ke kreatif.
ke kreatif. Nah sini log ini saya biasa menggunakan bawaan dari Premiere ya, menggunakan kita cari sini Fuji 5205. Kita cari 5205 ini ya, by Adobe ini 5205 Fuji 3510 by Adobe. Kita klik aja produk. Nah ini udah bawaan dari Premiere, nggak ada pakai, kita nggak usah download plugin. Kalau pengen download aja ya. Nanti saya bakalan bikin juga videonya tentang nambah plugin di produk sini, di look ini kreatif intensity, sorry, itu bagian terangnya ya. Kurangin lah dikit, lebih kayak natural gitu, ini terlalu terang. Nah buat taikin kurang juga ya, kurangin. Ya 65 deh ya. Tadi kan 100 gitu, kita kurangin jadi 65 aja. Lanjut ke video film. Itu memperpudarkan bagian kontras jadi memutih gitu, bagian video film ini. Coba ya. Nah, itu bagian putih tuh. Bagian putih kayak awan ya, langitnya itu kayak memudar ya. Jadi kita taikin 15 aja deh. Lanjut ke Servant. Satu 1,3 aja deh. Lanjut ke Vibrance. Taikin vibrance-nya. Jadi kalau kita full kan gini kayak kuning orange gitu ya. Kita turunin dikit lah. Kita taikin juga, cuman 8,9 cukup deh. Sorry, 64 aja deh. Tuh. Nah kalau saturation ini ke semuanya ya, saturation ini ke semuanya, keseluruhan ya, keseluruhan video ini saturation tuh gitu, jadi lebih terang ya. Atau ini dikit aja deh. Nah 113 tadi kan 100. Nah sebenarnya gua jarang ya pakai RGB curve ini, jarang banget karena sudah terwakilkan dari sini ya, dari basic correction ini. Nanti gue bakal juga bikin video nih tentang RGB curve ini, cara makainya, karena terlalu panjang. Lanjut aja ya ke hue saturation curve. Nah hue ini artinya adalah warnanya itu. Jadi kalau saturation ini, misalkan satu saturation ini misalnya warna itu kita warnanya mati, misalnya warna merah ini, warna merah di bunga ini mati, misalnya mati itu loh. Bisa kita matiin, maksudnya gitu, bisa kita matiin. Jadi warna kayak warna mati gitu. Warna mati warna apa sih? Kayak warna agak hitam-hitaman gitu. Bisa juga kita taikin warnanya jadi merah menyala gitu. Caranya gimana? Caranya lah kita klik di sini ya. Kita cari warnanya itu warna merah. Misalnya bunga ini warna merah. Kita klik aja sini.
Nah kalau kita taikin ini, taikin ke atas, dia bakal merah nyala, merahnya bakal menyala. Coba nih, tuh kan, kalau kita turunin dia bakalan mati warnanya. Taikin juga lah dikit. Jadi warna apa lagi ya, ini kayak warna kuning, ini warna kuning, bunga, kayak bunga matahari gitu, bunga matahari yang kecil-kecil gitu. Kita coba juga ya, sedikit kuning. Nah kuningnya mati ya. Kita turunin dikit lah kuningnya. Oke, lanjut aja ya lagi. Sebenarnya hampir sama juga, misalnya warna hijaunya agak-agak warna mudar-mudar gitu, teman-teman bisa mainkan di hue saturationnya gitu. Misalnya warna hijaunya terlalu hijau tua gitu, bisa kita hijauin banget gitu. Lanjut ke HSL secondary ya, itu nanti bakalan gue bikin juga videonya HSL secondary. Langsung aja ke vignette-nya. Nah di vignette ini adalah menggelapkan bagian pudar, bagian terangnya lah gitu, lebih fokus pada bagian objeknya gitu. Jadi dia bisa kita bisa kita kasih samar-samar lah di sininya itu. Jadi dia fokus kepada objek ini, fokus kepada si cewek ini yang lagi nyiram bunga gitu. Kita coba ke midpoint, sorry, ke amount dulu ya, amount. Nah jadi dia fokus ke objeknya. Kalau kita taikin putihnya tuh fokus gitu, kalau kita turunin jadi gini gelap ya. Kita mainin juga dikit, kita turunin aja lah, turunin aja sesuai selera teman-teman ya. Kalau ini selera saya, saya cuman menjelaskan sedikit aja. Nah midpoint, kita langsung ke midpoint itu. Kalau kita ke kanan, misalnya kalau kita ke kanan di sini, dia bakal membesar hitamnya itu. Kita coba. Tuh. Oke. Nah kalau ke roundness, langsung ke roundness ya. Lanjut. Oke, 3,8 aja. Kita langsung ke feather, menghaluskan bagian vignette-nya ini, menghaluskan lah, lebih menghaluskan. Taikin waktu. Jadi 5,5. Oke. Jadi di situ ya, belajar dasar tentang color grading. Sebenarnya kalau color grading itu semau warnanya kita, seleranya kita gitu loh.
Jadi kita lihat perbedaannya, perbedaan. Nah, yang kita edit tadi, ini before-nya, sedangkan ini after-nya, ini sebelumnya, ini sesudahnya, gitu. Jadi cukup gampang ya color grading itu. Sebenarnya color grading itu selera kitanya gitu, tergantung seleranya kita. Kalau kayak bikinnya seleranya saya gitu, cukup mudah sebenarnya color grading bagi untuk pemula. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, gampang kan cara membuat color grading? Jika teman-teman masih bingung ataupun masih ragu, silakan ulang aja videonya, ataupun teman-teman bisa download aja videonya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Nah, jangan lupa juga teman-teman subscribe channel gua Freddy Spansori. Thank you for watching.